Para ketua kelas silakan mengucapkan tugasnya. Menurut syarat doa mulai. Doa saya salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mengingatkan kembali bahwa setiap pagi kita berangkat sekolah harus sehat, kita harus sarapan. Siapa yang pagi tadi sudah sarapan tunjuk tangan? Nah, nggak ada setengah ada kayak alhamdulillah. Artinya apa? Kita sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan materi yang berikutnya, yaitu tentang berpikir komputasional. Tapi sebelum kita belajar tentang berpikir komputasional, tentunya kita harus menyepakati tentang kesepakatan kelas kita. Jadi apa aja kesepakatan kelas kita harus sepakat. Kesepakatannya yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan baik sampai selesai. Siap? Siap. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian kelas kita. Jadi kalau kita masuk sudah bersih, nanti keluar kita harus juga bersih. Masuk rapi, nanti keluar juga harus rapi. Artinya kalau nanti kita belajar berkelompok, untuk nanti susunannya mejanya harus seperti lagi. Bisa? Bisa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, berbicara dengan sopan dan baik, baik sesama teman kita ataupun dengan Bapak sebagai pengajar di kelas. Kemudian yang keempatnya, bekerja sama, saling menghargai dan menghormati. Ini kita berkolaborasi, menanamkan rasa kita bertanggung jawab, ya. Jadi silakan nanti bekerja sama dalam kelompok ketika nanti pembelajaran kita berkelompok, kemudian saling menghargai satu sama lain dan saling menghormati. Kemudian yang kelima, ini mendengarkan penjelasan guru dan dilarang untuk berbicara yang tidak penting. Memang kita benar-benar tujuan kita adalah untuk belajar. Itu kesepakatan kita, mengikuti dengan baik, kemudian menjaga kebersihan, berbicara dengan sopan, kemudian bekerja sama, saling menghargai, mengingatkan penjelasan guru, mendengarkan penjelasan guru dan dilarang berbicara yang tidak penting. Itu penjelasan untuk kesepakatan kelas kita. Bisa disepakati kira-kira? Ada yang ditambahkan kira-kira kesepakatannya apa lagi? Ada yang ditambahkan apa cukup? Cukup. Yalah, kalau gitu cukup, kita akan ke materi kita. Jadi berpikir komputasional, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Cukup ya? Ya. Berpikir komputasional. Jadi dengan kata-kata komputasional berarti ingatan kita kemana? Komputer, ya. Ingatan kita komputer. Siapa yang punya komputer di rumah? Siapa yang punya di rumah? Tidak ada. Nah sekarang komputer sudah sering ditinggalkan. Karena apa komputer sering ditinggalkan? Ya karena gede dan berat, betul. Sekarang penggantinya komputer apa? Laptop. Siapa yang di rumah punya laptop? Tunjuk tangan. Tinggi.
besar kita sudah mengenal mempunyai laptop, walaupun bukan punya kita, punya orang tua kita laptop. Kemudian ternyata laptop kita itu juga dianggap kurang praktis. Apa yang lebih praktis lagi? Nah, HP. Siapa yang tidak punya HP tunjuk tangan? Pasti tidak ada. Kenapa tidak ada? Itu sudah menjadi konsumtif. Jadi hampir semuanya memiliki HP. Artinya langsung aja. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi kita sudah menggunakan sebagian besar HP kita sudah punya. Mungkin di Indonesia ini sudah 80% memiliki HP dan 60% atau 50% sudah dipergunakan HP-nya untuk kegiatan pembelajaran. Seperti saat ini kalian tidak membawa laptop karena tidak punya laptop, tapi kalian membawa HP. Tapi ada yang bawa laptop? Ada, Akbar bawa laptop, ya alhamdulillah. Kemudian nanti belajar kita akan menggunakan HP yang berkait dengan komputasional. Berarti kalau komputasional berkaitan dengan perangkat lunak. Apa nama lain perangkat lunak? Software. Perangkat keras? Hardware. Nah, kita akan menggunakan perangkat lunaknya. Kemudian, jadi dalam berpikir komputasional itu ada 4 elemen atau 4 komponen yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dekomposisi. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi, dan yang keempat, algoritma. Nah, semuanya ini nanti berkaitan dengan perangkat kita, yaitu laptop maupun HP. Harapan Bapak nanti setelah kita belajar tentang komputasi atau belajar tentang berpikir komputasional, kalian nanti diharapkan sebagai siswa bisa menerapkan, bisa membuat algoritma sederhana. Jadi membuat pemrograman. Jadi kalian nanti Bapak harapan jadi orang profesor, jadi bisa membuat program ataupun aplikasi yang bisa digunakan oleh orang banyak. Jadi kita sekarang baru sebagai pengguna, tapi belum sebagai pencipta. Diharapkan dengan belajar komputasi dari awal, nanti kalian bisa membuat program. Jadi program sendiri bagaimana membuat suatu mainan atau suatu game. Itu yang ke. Jadi peta kesannya ada 4 elemen. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Kemudian capaian pembelajaran yang harus dicapai diharapkan seperti ini. Kalian mampu memahami dan menganalisis konsep dasar berpikir komputasional. Apa itu toh? Berpikir komputasional itu. Kemudian apa saja cakupan yang belajar tentang berpikir komputasional? Tadi termasuk dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Serta mampu menerapkan dalam kehidupan, dalam menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bentuk digital. Kemudian tujuan kita yang pertama mendeskripsikan pengertian berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nanti kalian ya akan mencari pengertian itu. Kemudian mengidentifikasi 4 komponen berpikir komputasional itu apa saja. Gitu. Siapa yang masih ingat? Satu. Apa itu 4 komponen berpikir komputasional? Dekomposisi, pola, abstraksi, ya algoritma pemrograman. Kemudian nanti yang ketiga, setelah kalian paham itu kita akan belajar menyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah sederhana. Jadi nanti kita akan belajar tentang itu. Nanti kesepakatan tadi sudah.
Jadi tujuan yang kita harapkan tadi seperti itu. Sekarang sebelum kita lebih jauh kan mempelajari tentang berpikir komputasional. Jadi kalian pernah tahu kan di rumah kalian kalau membuat misalnya ibunya atau mbaknya misalnya membuat kue bolu, itu cukup berapa orang? Kue bolu untuk dimakan di rumah itu berapa orang? Cukup berapa orang buatnya? Rame-rame apa sendiri? Nah sendiri, itu kan sendiri. Sekarang ternyata kita udah buat kue seperti itu. Ternyata mbaknya itu disuruh buat kue tempat pesta orang banyak. Jadi kalau di rumah cuma yang makan satu keluarga, kalau pesta yang makan berapa keluarga? Banyak. Kira-kira yang buat kuenya cukup sendiri atau ada yang bantu? Ada yang bantu. Berarti kalau tadi pertama cuma sendiri untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menyelesaikan kuenya, tapi ketika nanti di tempat keramaian itu butuh lebih dari satu orang. Kenapa? Karena nggak mungkin satu orang menyelesaikan kuenya. Misalkan satu hari cuma dapat 15 loyang satu hari. Ya kalau yang makan itu kalau pesta itu sampai 100 loyang. Maka harus butuh berapa orang. Nah ketika itu sudah lancar, ternyata mbaknya punya usaha kue. Gitu. Kalau udah punya usaha kue maju, berarti dia perlu karyawan yang. Nanti kalau udah maju akan mendirikan suatu perusahaan. Jadi perusahaan nanti dikonsumsi bukan hanya untuk yang pesta, tapi mungkin di lain kecamatan, lain provinsi seperti itu. Jadi seperti itu. Nanti itu untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama menyelesaikan masalah cukup sendiri, ya kan? Kemudian menyelesaikan masalah cukup beberapa orang. Menyelesaikan masalah kue tadi ternyata nggak bisa beberapa orang, harus lebih banyak orang. Nah, langkah-langkah yang seperti itu udah berpikir komputasional. Jadi untuk itu untuk lebih selanjutnya Bapak akan bagikan LKS, LBS kita. Kemudian nanti silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Silakan. Jangan lama-lama. Enggak. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini. Nah, gitu. Bapak kan mejanya menjadikan satu menjadi satu, maksudnya keluarkan. Kelompok 1 mana? 1, kelompok 2, 3, 4, ya. 5.
Kelompok 4. Oh, nomor 4 ya. Ya, dengarkan. Ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Siapa kita? SMP 58. Siapa kita? SMP 58. SMP 58. Kreatif, inovatif, menyenangkan, luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah. Kita akan masuk ke dalam pembahasan lembar diskusi. Tadi silakan nanti didiskusikan. Bacanya. Jadi topik yang akan kita bahas berpikir komputasional. Nanti berpikir komputasionalnya Bapak selipkan dengan aplikasi Broccoli. Kemudian tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian berpikir komputasional, mengidentifikasi konsep berpikir komputasional terdiri dari fikih komposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Kemudian menggunakan aplikasi Broccoli, itu tujuan kita. Kemudian yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi kalian untuk mendiskusikan dalam kelompok, nanti silakan jawabannya dituliskan di kolom yang di bawah itu. Jadi ada tugasnya dibagi, ada yang mencari, ada yang menuliskan, seperti itu. Yang B juga sama. Jadi nomor 1A, nomor 1B, nomor 1C, nomor 1D. Itu. Kemudian yang nomor 2 itu selesaikan setiap level dengan menggunakan blok perintah di Broccoli nanti. Ya, bisa? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Bisa langsung bekerja? Bisa. Ya, silakan bekerja. Bapak kasih waktu kurang lebih berapa menit? Ya, 20 menit cukup. Ya, 30 menit dari sekarang. Sekarang ya. Delapan 50 berarti sampai jam 9:20. Ya, silakan. Silakan buka bukunya, silakan dicari dan diskusikan. Ya, silakan dikerjakan berurutan mengerjakannya. Ya, mengerjakannya berurutan. Ya, jawabnya di bawahnya ya, di kolom bawahnya itu. Misalkan nomor 1 ini kan. Selesai? Jangan ke Broccoli dulu. Nanti kalau nggak bareng-bareng salah sendiri nanti. Ya.
Gimana caranya nyarinya? Siapa?
ya, jangan dikerumbar ya. Ya. Mana yang sudah? Yang sudah itu mana? Berarti kok ini salah? Salah. Sudah? Ya. Kalau sudah langsung ke yang aplikasi masuk ke aplikasi blog. Nggak usah bapak share ya karena sudah ada infonya ya. Sudah bisa masuk semua. Dengarkan seperti ini. Dengarkan. Perhatikan bapak dulu. Kelihatan depan? Nah ini kan seperti ini loh. Ini clue-nya bergerak maju, artinya kita pilih ini, boleh pilih ini. Ini boleh dipilih, boleh ini yang dipilih, boleh orang tadi ini ya. Nah, gitu ya. Atau orang aja juga apa-apa. Tuh, pilih yang mana terserah, gitu kan. Kalau mau yang ini misalnya seperti itu. Nah, clue-nya bergerak maju. Jadi harapan kita ini nanti ini apa nih ya? Katakanlah ini koala ya, koala atau beruang. Beruang ini sampai ke sini, begitu. Jadi seperti ini, perhatikan. Kalau masih belum sampai, berarti masih salah kalian. Ini misalnya seperti ini, jalankan program. Kalau mau buat ini bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris di sini. Itu ya, misalnya seperti ini, jalankan program. Nah, cuma sampai sini, berarti ini masih kurang, karena harus sampai sini. Maka mobnya ditarik lagi ke sini. Reset lagi, harus sampai. Iya kan? Nah ini strateginya, perhatikan. Kalau sudah selesai nanti kan seperti ini. Apakah Anda mau melempar 2? Ini strateginya forward, artinya bergerak maju. Itu bahasa Indonesia-nya. Itu strateginya seperti itu. Terus yang sebelahnya, ulangi, itu kan yang pertama. Ulangi lagi ya. Perhatikan dulu. Ini bapak masukkan sama dulu. Masukkan sampah. Jadi seperti ini. Yang pertama, strategi yang digunakan apa, kemudian blok yang digunakan apa. Jadi strateginya untuk kesini itu apa? Jadi pertama-tama pasti mengamati jalannya karakter. Itu pertama. Ya kan? Baru mengamati jalan karakter. Nih.
Kemudian supaya ini bisa bergerak maju, nih pindah pemain ke depan satu ruang. Ini kan ada dua ruang, satu dua. Jadi kalau ini aja cuma satu ini, jalan cuma sampai satu ruang seperti ini. Berarti belum, karena harus sampai ke sini, ke titik pusatnya. Kemudian kita ambil satu lagi seperti ini. Jadi pertama-tama pasti strateginya mengamati. Yang kedua, kita riset dulu, kita serahkan ulang. Apakah dengan maju 2 kali akan sampai? Nah, ketika sampai nanti ada pemberitahuan Anda menyelesaikan level ini dengan 2 baris JavaScript. Nah, ini yang namanya JavaScript itu. Kemudian blok yang digunakan, diperhatikan. Blok yang digunakan itu ini move dan forward. Jadi move artinya bergerak, forward artinya maju. Jadi kamu tuliskan di situ, tuliskan di blok yang digunakan. Ada kan di LKPD-nya blok yang digunakan. Kemudian sebelahnya kesulitan apa yang dihadapi? Saya rasa kalau yang pertama tidak ada aplikasi yang tidak ada level yang sulit atau belum menemui level yang sulit seperti itu. Yang kedua nanti juga seperti itu. Nah sekarang yang kedua, apa contohkan yang kedua? Apa? Nih, coba masukkan sampah dulu. Ini kan ada move-nya ini ada bergerak maju, ada belok kiri, ada belok kanan. Karena kalau cuma bergerak maju, coba perhatikan, silakan dicoba dulu. Cuma bergerak maju, habis bergerak maju kemana artinya? Belok kiri. Nah, belok kiri berarti yang belok kiri ditarik ke sini. Terus habis belok kiri apa? Bergerak maju, tarik lagi bergerak maju. Kita cobakan. Habis bergerak maju, belok kanan. Sekarang kita cobakan Rick. Erik udah ketemu belum Rick? Kita cobakan. Kita riset. Jadi pertama bergerak maju, kemudian belok kiri, bergerak maju lagi, belok kanan, bergerak maju. Kurang apa? Nah, bergerak maju. Nanti kalau udah ini ya habis, berarti udah nggak bisa lagi. Sekarang kita riset, bener nggak seperti itu? Nah ini kan beda lagi toh. Bergerak maju, kemudian belok kiri, bergerak maju, belok kanan, bergerak maju lagi. Nah ini adalah blok-blok yang digunakan. Bisa seperti itu. Silakan diteruskan ke level 3, level 4, dan level 5. Strategi itu misalnya yang pertama masih mengamati. Yang kedua misalkan sudah menggunakan perintah. Kan bukan hanya satu perintah, menggunakan perintah maju bisa seperti itu. Maksudnya dituliskan di strateginya yang digunakan itu apa? Kalau ini yang pertama tadi kan ini yang pertama tadi kan cuman strateginya itu cuman mengamati dari gambar ini atau mengamati gambar atau mengamati rutenya, jalannya nggak ada belok-belok, masih sangat levelnya masih sangat apa? Levelnya belum susah. Ini untuk yang kesulitan yang dihadapinya. Silakan didiskusikan. Jadi ini bermain, tetapi bermainnya sudah berhubungan dengan mata pelajaran. Ini yang namanya coding. Jadi buat menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah. Sama seperti tadi, kalau kalian mau memasak mie, apa yang harus disiapkan dulu? Seperti itu, kan langkah-langkahnya. Gitu.
belakang, di belakang. Ya. Sepuluh menit lagi. 10 menit lagi nanti udah. Bahasa Indonesianya ulangi lagi, repeat until, kan kembali, ulangi kembali, ulangi berulang.
Ya. Masa nggak sulit? Gampang sekali kamu selesai. Nggak pasti orang tangan. Udah, 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Selesai nggak selesai kita selesaikan. Karena keterbatasan waktu. Oh, nggak ngulang, Bu. Tinggal menit lagi.
Ya. Silakan yang mewakili untuk kelompok 1 maju. Yang lain silakan berdirikan. Maju semuanya. Semuanya maju ya. Maju semuanya. Maju semuanya, yang lain maju juga. Perkenalkan kelompoknya. Silakan diperkenalkan. Perkenalkan. Perhatikan ya. Yang keras, yang keras. Berpikir komputasional adalah suatu pendekatan memecahkan masalah dengan cara sistematis. Yang kedua, apa manfaat berpikir komputasional? Yang pertama, merancang solusi yang efisien. Yang kedua, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Yang ketiga, individu dapat mengembangkan keterampilan memecah masalah yang sistematis. D. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi adalah pemecahan masalah kompleks menjadi bagian yang mudah dikelola. Pengenalan pola adalah mengidentifikasikan kesamaan atau pola dalam masalah yang sama. Abstraksi adalah memfokuskan pada informasi penting dan menyampaikan yang tidak relevan. Algoritma adalah merancang serangkaian langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Perhatikan yang nomor 2-nya. Nomor 1, mengamati rute. Jadi maksudnya seperti ini. Level 1 mengamati rute. Blok yang digunakan move forward, masih mudah. Yang kedua, strateginya maju, kiri, maju, kanan, maju. Blok yang digunakan move forward, turn left, move forward, turn right, move forward. Kesulitannya salah arah. Yang ketiga, bergerak maju. Blok yang digunakan right, move forward, right, move forward. Kesulitannya salah arah. Yang keempat, maju, kiri, maju, kanan. Move forward, turn right, forward, turn right. Kesulitannya menjalankan perintah. Yang kelima, maju, tidak maju. Blok yang digunakan move forward, turn left, while and move forward. Kesulitannya untuk menjalankan perintah. Ya. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih abang. Silakan kelompok yang lain yang maju. Kelompok 5, kelompok 2, kelompok 3, 4. Ada? Ya. Silakan kelompok 4, boleh. Ya. Ya, silakan maju. Maju bentar, kelompok 2. Nah. Sudah, boleh. Ya, kelompok 5. Kelompok 4-nya belum, kelompok 5 dulu. Silakan maju. Perkenalkan, itu kami dari kelompok berapa memaparkan. Perhatikan yang maju. Siapa tahu nanti ada inspirasi untuk jawaban kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. B. Pengenalan pola adalah menemukan pola yang berulang. C. Memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak. D. Serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Level 1. Strategi yang digunakan memimpin jalur. Jalur yang digunakan bergerak maju, bergerak maju. Kesulitan yang dihadapi belum menemukan. Level 2. Menjalankan perintah. Jalur yang digunakan bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan, bergerak maju. Level 3. Mengikuti jalur lurus. Blok yang digunakan will move forward. Kesulitan belum menemukan. 4. Berjalan dan berbelok-belok. Blok yang digunakan will forward, 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 right. Level 5. Membaca dan memahami tujuan. Strategi kita membaca dan memahami tujuan. Blok yang digunakan move forward, move left, move forward. Kesulitan yang dihadapi tidak menemukan kesulitan. Sekian presentasi kelompok kami. Kami Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini pada dasarnya apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian kerjakan sudah paham ya. Cuman pemahamannya belum sama antara satu sama yang lain, tidak apa-apa. Jadi artinya apa yang kita harapkan dari tujuan awal itu sudah tercapai. Jadi dari apa yang kita bahas ternyata bahwa berpikir komputasional adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan langkah-langkah tertentu dengan bantuan komputer. Itu berpikir komputasional atau dengan langkah-langkah yang logis. Jadi juga dengan cara berpikir komputer untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Itu sama. Kemudian yang kedua, manfaat berpikir komputasional itu ada banyak, tapi hanya beberapa yang kalian sebutkan, nggak apa-apa. Bisa yang pertama, berpikir komputasional dengan tujuan awal untuk memecahkan masalah secara jelas. Itu tujuannya. Jadi berpikir komputasional itu memecahkan masalah dengan jelas. Kemudian bisa berpikir secara logis dan sistematis, artinya logis itu masuk akal dan cepat. Karena masuk akal dan cepat bisa menghemat waktu karena dapat menemukan solusi atau bisa menghemat waktu dan dalam efektivitas kerja. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan dekomposisi, kemudian apa yang disebut dengan pola, juga apa yang disebut dengan abstraksi, dan apa yang disebut dengan algoritma. Itu semuanya sudah jelas di sana bahwa langkah-langkah atau elemen-elemen yang penting itu ada 4 itu dan kalian sudah menyebutkan. Kemudian kita ke yang kedua tadi, kita ke blok ini ya. Blok yang ini saya satu. Yang pertama level 1, strategi yang digunakan adalah
Apa strateginya tadi? Strateginya apa kalau ini? Strateginya mengikuti rute boleh, atau mengikuti jalan atau mengamati jalannya. Karena yang pertama supaya sampai tujuan. Kemudian blok yang digunakan adalah move forward atau bergerak maju. Yang kedua bergerak maju karena kita menggunakan dua blok. Kemudian kesulitan yang dihadapi sebagian besar belum menemui kesulitan karena cuma itu gitu ya. Kemudian yang kedua, level yang kedua ini sudah menggunakan perintah karena bukan hanya bergerak maju tapi ada perintahnya. Apa perintah yang lain? Ada belok kiri, ada belok kanan. Jadi selain ada move bergerak maju forward, kemudian ada turn left belok kiri dan turn right belok kanan seperti itu. Kemudian strategi blok yang digunakan itu, kemudian kesulitannya apa kira-kira? Ternyata yang kedua ini ada yang kejungkal ke bawah sini, berarti masih bingung dengan arahnya. Ya kan, kayak Akbar tadi suruh belok kiri malah terjun ke sini. Nah, berarti kita itu kesulitan. Gitu. Sama dengan Erik kok nggak berjalan lagi Pak. Gitu. Berarti menemui kesulitan. Apa sulitnya? Salah arah karena belum paham. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga. Nah ini cuma ada bergerak maju. Kira-kira ini sulit apa enggak? Enggak. Jadi masih mengamati jalan, tapi jalannya dengan jauh. Ada nggak nih mengamati jalan sambil lihat ada nggak belokan kiri dan kanan? Itu strateginya. Kemudian move yang digunakan apa? Move yang digunakan apa? Nih, while not down atau move forward, cuma bergerak maju aja, nggak ada perintah yang lain, cuma bergerak maju. Kemudian yang keempat, nih, apa yang keempat ini? Strateginya apa? Bergerak sesuai dengan perintah. Bergerak sesuai dengan perintah. Perintahnya apa? Bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan, bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan, bergerak maju, belok kiri, belok kanan lagi, belok kiri. Maka perintahnya apa? Cuman ada 3 perintah. Bergerak maju, belok kiri, sama belok kanan. Tetapi kenapa kita ada repeat until do? Repeat until do artinya repeat, ulangi untuk melakukan seperti itu lagi atau ulangi lagi. Lakukan berulang-ulang, maksudnya seperti itu. Bahasa Inggrisnya, nanti Bapak nggak tahu bukan bahasa Inggris. Tanya Putari nanti ya. Apa yang Putari? Nanti tanya sama Bu Nora. Jadi artinya kembali ulang lagi. Kemudian forward yang digunakan apa forwardnya? Nah ini forward yang digunakan move forward bergerak maju, turn left apa turn left ini artinya? Ya belok kiri atau belok kiri, kemudian bergerak maju lagi belok kanan. Perintahnya cuma ada 3 itu, yang lain tidak ada. Bergerak maju, belok kiri, belok kanan, seperti itu. Jadi kesulitannya apa? Kesulitannya apa kira-kira kesulitannya? Kebingungan dalam apa? Iya, kesulitannya menjalankan blok dengan tepat. Oke. Kemudian yang kelima ini cuma ada berapa perintah? Strateginya apa? Bergerak maju, kemudian belok kiri dan mengamati rute. Itu strateginya. Kemudian yang kita pakai masih sama, bergerak maju untuk karena dua blok, kemudian suruh belok kiri.
putar ke kiri. Karena nanti kalau ini bapak putar ke kanan, nanti sampai ini putar ke sini, nanti sampai di sini ini akan turun juga kayak akbar. Nah, gitu. Kalau itu dibelokkan ke kanan, tapi kalau ini pilih yang kiri, nanti akan sesuai dengan perintah kita. Belok kiri, bergerak maju terus. Karena ini udah repeat until, jadi bergerak maju terus. Ulanginya maju terus, bergerak maju sampai tujuan. Kemudian strateginya ini seperti itu. Nah, ini adalah pembelajaran, salah satu contoh pembelajaran komputasional, ya. Jadi belajar komputasi itu ternyata enak, karena kita sambil bermain game sambil berpikir, gitu. Bukan hanya kita main FF gitu, ya. Nah, kemudian refleksinya silakan diisi refleksi sesuai dengan refleksi kalian masing-masing, apakah iya apa tidak. Di komposisi memecahkan masalah besar menjadi lebih kecil atau lebih sederhana, iya apa tidak? Iya. Kemudian pengenalan pola adalah mencari persamaan atau pengulangan, iya apa tidak? Iya. Kemudian abstraksi, mengabaikan hal-hal yang penting, ya? Tidak. Harusnya apa di situ? Harusnya apa? Justru abstraksi itu mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Makanya di situ tidak. Kemudian algoritma, menyusun langkah-langkah secara berurutan, betul apa salah? Iya apa tidak? Iya. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk kalian tidak? Tidak ada, benar tidak ada? Nah, tidak ada. Ini sebelum Bapak akhiri, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang coding. Ini adalah termasuk coding, ya. Tentang aplikasi juga, ini juga, tapi yang level 3. Nanti silakan dicoba sendiri bisa. Atau nanti kalau mau coba pakai Scratch. Scratch itu aplikasi kecil yang ada di pelajaran informatika. Mungkin itu. Jadi PR kalian nanti silakan buka aplikasi atau silakan teruskan yang labirin tadi yang nomor 3, gambar burung. Boleh coba, apa mau coba dulu? Boleh coba? Ya, boleh coba. Itu berkaitan dengan matematika, ya kan? Karena berkaitan dengan sudut. Sudah, hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan meja disusun seperti semula lagi. Bapak Ki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.